eh Ibu kenapa ngambil variabel X-nya itu kolamnya, Bu? Kenapa nggak ikannya? Ya, oke. Bentar, saya sambil buka ininya ya. Sambil buka apanya PPT-nya saya. Kenapa yang X-nya? Iya, Bu. Pokoknya gini ya, model matematika itu sangat penting proses awalnya. Kalau keliru nanti hancur semua ke belakang ya. Jadi kalau modelnya udah salah, nanti semua proses pekerjaanmu itu mubazir sia-sia karena salah semua gitu ya. Maka pemilihan siapa X siapa Y jangan keliru. Ini saya buka dulu sebentar. Proses saat memilih siapa X siapa Y jangan keliru karena variabelnya minimal pasti 4. Bisa 6, bisa 8 gitu ya. Suka-suka soal dong gitu. Bentar, saya mau presentasikan PPT-nya. Jadi gini, nah ini kenapa enggak mau? Loadingnya lama, laptopnya udah tua. Nah, ini saya buka dulu presentasinya. Muncul belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, tapi proses membuka presentasi belum? Belum, Bu. Proses Saya membuka belum, Bu. presentasi Belum, belum? Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Belum Bu. ya? Belum, Bu. Ya, sabar. Ya, sabar. Tadi taknya kakak muter. Apa lagi? Saya sambil buka PPT-nya. PPT sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Aduh, lamanya. Harus sabar, sabar ya. Muncul belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Lagi loading bisa, Bu. Lagi loading ya. Lagi loading, Bu. Lagi loading. Oh, lagi loading. Oke, oke. Ya. Oke, ya, ya, ya. Udah muncul. Udah ada, Bu. Udah muncul ya? Nih. Ya, udah. Tadi di IPA 3 jadi tadi juga bertanya kenapa nggak ikannya. Nah, perhatikan. Kalau ikannya yang jadi X-nya, nah nanti 20.000 ini 20 kolam ini pasangannya apa? Kan logikanya gini, ikan itu yang mau kita masukkan ke dalam kolam, ya nggak? Jadi nggak mungkin kolam yang masuk ke dalam ikan, ya? Jelas, Desyan, maksudnya? Iya, Bu. Ya, jadi kolam itu yang akan menampung ikan, maka kolamnya yang kita jadikan X dan Y. Dan di sini juga jelas, seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam. Jadi dia hanya memiliki 20 kolam, berarti ini pasti X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Jelas ya? Jadi pokoknya gini, logika sederhana aja gini. Angka-angka yang ada di soal itu angkanya tentang apa aja? 20 tentang kolam, kemudian 24 ekor itu tentang arwana gold, kemudian 36 itu tentang arwana red, kemudian 600 itu tentang total ikan. Nah, berarti kan kalau total ikan itu terus masih ada angka lain menjelaskan tentang ikan, pasti itu ikan nggak mungkin jadi X dan Y, jelas ya? Jadi yang angkanya dia benar-benar berdiri sendiri, nggak ada temennya, itu pasti jadi X dan Y. Jelas ya, cara gampangnya desain ya.
Oke, Bu. Oke, ya. Kemudian ya karena di sini fungsinya tidak dibuat ya. Jadi ini permasalahan max atau min tidak dijelaskan. Maka kita harus ini soal persoalan program linear yang implisit ya, implisit. Biasanya kan soal eksplisit ya, max atau min jelas gitu. Karena program linear kan hanya 2 permasalahan itu ya. Nah, maka kita harus bisa menemukan sendiri dari permasalahan ini. Nah, perhatikan kalau misalnya ini kan dia hanya memiliki 20 kolam, nggak mungkin lebih dong. Kalau dia lebih besar dari 20 kolam, dia harus nombok lagi kan, pengeluaran lagi buat bikin kolam gitu kan logikanya. Karena ini kan memanfaatkan yang tersedia. Jadi ini pasti kurang dari 20 kolam. Karena kurang dari, pertidaksamaannya kurang dari, maka ini adalah permasalahan maksimum. Gitu cara sederhana menentukan permasalahan program linearnya ya, max atau min ya. Karena yang tersedia hanya 20 kolam, dia memiliki 20 kolam, jadi nggak mungkin menambah kolam. Karena dalam waktu itu juga dia nggak mungkin dong nombok nanti uangnya gitu. Jadi dia memanfaatkan 20 kolam yang ada. Kalau kurang dari nggak apa-apa, dia masih nggak apa-apa, masih misalnya dia memakai 18 kolam misalnya nggak apa-apa. Dia nggak usah mengeluarkan uang lagi buat bikin kolam gitu. Maka dia permasalahan maksimum. Menjawab Desyan ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Terus yang lainnya? Yang lainnya tentang pemodelan. Apakah sudah jelas? Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan tentang pemodelan, sekarang kita ke video yang mencari penyelesaiannya. Yang video 16 ya. Mencari nilai max dan min. Apakah ada pertanyaan? Di situ kalau nggak jelas, banyak sekali yang bisa ditanyakan. Ayo, ada nggak pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas semua? Apa 2 yang aktif dong? Kalau nggak, saya nggak paham. Kalian ngerti apa nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap ngerti deh. Bu, saya boleh nanya permodelan lagi nggak, Bu? Oh, oke, boleh. Tapi dari yang latihan soal, Bu, yang dari modul. Oh, dari modul halaman berapa? Latihan 4 ya? Iya, halaman 9. Itu halaman 9. Sebentar saya buka dulu halaman 9. Nomor berapa? nomor 1, Bu. Kalau yang tadi tuh kan berarti maksimalnya 20 kolam. Kalau ini tuh maksimalnya berarti modalnya itu ya, Bu. Terus yang di sini kan gimana, Bu? Maksimalnya ini keuntungan ini loh, Ji. Yang mau dimaksimalkan adalah keuntungan karena yang mau dia dicari. berbicara tentang keuntungan. Nih. Tuh, ini permasalahan maksimum berarti karena keuntungan ya. Tuh, keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian supaya nggak keliru menentukan X dan Y-nya, keuntungan apa nih? Oh, tentang penjual dagang rokok gitu kan. Nah, berarti yang dijual itu rokok apa? Oh, jenis A dan jenis B. Ya udah, ini jadi X. Kemudian yang ini jadi yang ini jadi Y, gitu? Supaya nggak itu berarti keliru. lebih kecil sama dengan 3 juta dari modalnya itu, Bu. Iya, betul. 3 juta itu untuk apa? Buat untuk jualan atau untuk beli rokok? Beli. Harganya ya, berarti untuk beli ya, berarti ini. 10.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari juta gitu kan, kurang dari sama dengan 3 juta karena dia cuma punyanya 3 juta nih, nggak bisa lebih dari ini, nanti dia ngutang kalau lebih dari 3 juta beli rokoknya gitu kan. Iya, Bu. Nah, kemudian fungsi keuntungannya apa, Ji? Fungsi itu yang fungsi Z-nya apa? X, fungsi Fx sama Y. Saya 11.000 A plus 17.000. Apa ini? Keuntungannya.
Itu bukan keuntungan, ini harga jual, Ji. Yang 11.000 Oh sama iya, iya, harga 17.000 jual. itu harga jual, bukan Itu- keuntungan. Berarti kamu harus bikin, kamu Oh, harus berarti bikin dikurang. fungsi keuntungan. Keuntungannya berapa untuk rokok A? 1.000. Heeh. Oh, oke. Jadinya apa? 1.000 A tambah Betul. 2.000 B. Jadi harus menjawab, ya berarti harus menjawab dari yang ditanya gitu ya. Oke. Berarti Jangan itu buat persamaan yang tidak menjawab. berarti Berarti itu ini tuh 2000. yang X, Y-nya, Bu. 1.000 X plus 2.000. Oh, oke. Betul. Ini fungsi Z-nya. Y. Oke. Ini adalah Fx, Y. Jelas Makasih, ya. Bu. Yang lainnya juga sambil mengikuti ya supaya nggak keliru nanti sama-sama. Yang lainnya, apalagi pertanyaan apalagi supaya nanti saat mengerjakan soal nanti. Ya, sebentar. Saya mau lihat kamu siapa. Ya, siapa tadi? Karel, Bu. Joseph. Karel. Ya, Karel Ya. apa? Saya masih kurang ngerti dapat 1.000 yang fungsi Z-nya itu, Bu, yang 1.000X plus 2.000 itu dapatnya dari mana, Bu? Saya masih kurang ngerti, Bu. Oh, ini. Ya, Karel yang ditanyakan mencari keuntungan ya. Ya, Kalau Bu, keuntungan itu kan berarti setelah jualan dikurangi, setelah jualan dikurangi modal belinya tadi kan? Oh iya, Bu. Jualan ini rokok A dijual dengan harga 11.000. Tadi belinya 10.000, berarti kan untungnya 1.000 nih, ya kan? Kemudian yang B itu belinya 15.000 nih, dijual 17.000. Oh, berarti untungnya 2.000, gitu. Jelas? Oke. Karena ini mau Jadi harus mencari menjawab keuntungannya ya, Bu. ini patokannya yang di sini nih. Betul, ya, betul. Sip. Makasih, Bu. Ada lagi? Bu, terus yang 250-nya itu Mulai ke 250-nya itu adalah apa? Dia bercerita apa? Saya tampung kan? Ini apa? Kiosnya. Nih. Ya, kiosnya bisa menampung. Yang ditampung apa? bungkus rokok. Ya udah. Tadi kan rokoknya jadi X dan Y kan? X plus Y kurang dari kan? Kurang dari sama dengan 250 gitu, Bu. Kurang dari. Ya, betul. Oke. Jelas. Gitu. Ya. Jadi kalau ada soal permasalahan program linear, soal cerita itu minimal ada 2 kendala ya. Minimal kalian dapat 2 kendala. Itu biasanya. Mayoritasnya. Yes, ada lagi pertanyaan? Jelas? Yang model ya? Nah, sekarang nanti sembari kalian mencoba mengerjakan yang latihan 4 sampai nomor berapa tadi? 5 apa berapa? Dicoba-coba, nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanya. Kemudian yang penyelesaian. Penyelesaian itu kalau kalian perhatikan di videonya, itu kan saya ajari 2 cara. Oh ya, model itu juga 2 cara ya, boleh langsung, boleh pakai tabel ya. Mana yang menurut kalian lebih gampang dipahami. Saya tawarkan 2 cara, kalian memilih sendiri cara yang menurut kalian gampang dipahami. Jadi saya nggak memaksa kalian harus pakai tabel, harus langsung, itu saya nggak mengharuskan. Kemudian penyelesaiannya, saya juga menawarkan 2 cara, pakai titik pojok, uji titik pojok, atau pakai garis lidik. Silahkan kalian pahami, di video itu sudah saya jelaskan, nanti mana yang menurut kalian lebih kalian pahami, gitu ya. Nah ini saya bukakan yang PPT garis lidik ya. Titik pojok, bedanya titik pojok dan garis lidik. Itu ada di PPT halaman berapa? Bentar, saya cari dulu. Oh iya, nah ini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang ini. Bu, bisa nggak, kemarin ada teman kalian yang menanyakan, Bu, bisa nggak kalau program linear nanti arsirannya seperti ini? Nah ini bisa ya, saya jawab di video saya yang ke-16 ya.
yang penyelesaian ya. Nah ini kapan? Nanti arsiran kita seperti ini, itu kalau nanti soalnya seperti ini nih. Nah, pertidaksamaannya itu kendala dikali. Maka kalau kalian dapat bentuk seperti ini, jangan kali pelangi ya, jangan 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x kali y, jangan diperumit, karena kita bekerja di program linier. Artinya apa? Linier itu selalu garis lurus, maka jangan muncul x kuadrat, y kuadrat, nggak boleh ya. Maka ini jangan dikali, tapi kalian ambil satu persatu nih, persamaannya, satu ke sini, satu ke sini. Nah ini kalau perkalian mereka itu harus negatif nih. Oh ya udah, berarti kemungkinan yang pertama itu yang 2x plus y min 4 itu yang positif. Ini yang positif. Kemudian yang x plus y min 3 itu yang negatif, supaya hasil kalinya jadi negatif. Atau kemungkinan yang kedua kita balik, 2x plus y min 4 itu sekarang yang negatif, kemudian yang x plus y min 3 itu yang positif, gitu ya. Maka dua-duanya ini kita gambar, maka jadilah gambar arsirannya seperti ini. Nah ini, garis 1 kurang dari 0 berarti, kurang dari negatif berarti ke kiri bawah, garis 2 itu lebih besar berarti ke kanan atas. Ini kemungkinan pertama, ini adalah kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah garis 1 lebih besar dari 0, garis 2 kurang dari 0. Nah ini, atau berarti dua-duanya kita gambar. Nah ini jadinya seperti ini. Nanti di soal-soal bisa jadi keluar soal seperti ini ya. Kemudian kalau kalian mau pakai titik pojok, maka temukan semua koordinat titik pojoknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalian temukan koordinatnya nih semuanya. Kemudian semuanya substitusi ke fungsi tujuannya nih. Kalian cari ZA nilainya berapa, ZB sampai ZE dapat nilainya. Kemudian bandingkan nih nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya ya. Karena yang ditanya adalah nilai minimum, berarti yang terkecil yang kita ambil. Nah ini 6 ini yang kita ambil. Jadi nilai minimumnya adalah 6 di titik A 0,3 dan di titik E 2,0 gitu ya. Dan ini apakah jawabannya selalu bisa ada 2 kali? Enggak, 2 muncul sama gitu ya? Tidak selalu. Ini pas kebetulan aja di 2 titik ini yang sama. Nah ini kalau pakai uji titik pojok ya. Nah sekarang kalau yang pakai garis lidik. Nah ini garis lidik. Garis lidik itu buat dulu persamaannya dari fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya adalah fx, y, 3x plus 2y. Nah ini kita jadikan K. K itu adalah angka yang kita pilih sendiri, terserah kalian. Yang penting nilai K ini habis dibagi 3 dan 2. Habis dibagi koefisien X dan Y. Kenapa harus habis dibagi 3 dan 2? Supaya nanti gambar grafiknya itu bulat semua, titiknya di sini bulat semua ya. Nggak ada yang pecahan. Kalau kalian pilih 5, nanti jadi 5/3 nih. Di sini pecahan ya. Gambarnya susah. Nah, kalau udah gambar tabelnya, kemudian digambar garis lidiknya nih yang garis putus-putus ini ya, yang orange ini. Nah ini garis lidik ini kalau kalian geser ke kiri, pokoknya sampai mengenai arsiran ya, arsiran terkiri itu pembuat minimum, kena arsiran terkanan itu pembuat maksimum. Jadi ini pembuat minimum itu di titik A dan B ini pembuat minimum. Nah ini tentukan koordinat titik sudut yang mungkin minimum, yang mungkin menjadi minimum ya. Dari garis lidik ini pokoknya geser ke pentokan ke paling kiri, pokoknya jangan sampai nggak kena arsiran ya, jangan di sini nggak kena arsiran kan, pokoknya terakhir kena arsiran itu di mana, ya udah itu pasti koordinat titik yang mungkin untuk menjadi minimum. Tapi kalau pertanyaannya maksimum, garis lidik kamu geser ke kanan, ke atas, nah ini titik yang ini pembuat maksimum, di sini adalah pembuat maksimum karena pentokan terakhir di sebelah kanan ya. Ini pembuat maksimum. Nah itu kalau pakai garis lidik. Tetapi, nah ini keuntungan garis lidik adalah koordinatnya kalian nggak usah mencari semuanya ya. Cukup 2 titik yang mungkin dari sini itu udah langsung ketemu jawabannya nih kan. Dari titik A dan B langsung ketemu jawabannya. Nggak usah titik yang lain. Tetapi kelemahannya adalah kita harus benar-benar menggambar grafik dengan tepat. Kalau nggak tepat, kita nggak pakai alat bantu
garis atau skalanya keliru, ya pasti kalian mendapatkan titik yang keliru ya. Titiknya keliru, pasti nilai minimumnya bisa salah. Jelas? Udah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan dari situ penjelasan pengantar, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Udah oke, jelas semua ya? Langsung coba soal ya. Ya udah, sekarang langsung coba soal. Saya share Padlet-nya dulu. Oh ya udah, gini aja dulu. Sambil menetapkan kalian harus mengerjakan mana, karena kan kalian harus mengerjakan dulu ya, baru share ke Padlet ya. Silahkan kalian mengerjakan soal. Nih saya buka dulu. Latihan 6, modul ya. Modul latihan 6, halaman 17-18. Silakan kalian buka modulnya. Oh, kalian 33 ya? 33 berarti saya mau ke nih. Dari latihan 5. Latihan 5 ada di halaman berapa ya? Latihan 5. 12, Bu. Halaman 12. Oke. Latihan 5. Daerah batas. Latihan 5 ada berapa soal? Cuma satu itu ya? Saya lupa. Oh ini. Ya. Karena kalian 33, maka saya minta ada satu anak yang mengerjakan di latihan 5 nomor sebentar. Yang ini ya. Nomor 2J. Nomor 2J saya minta nomor absen 33 ya. Nomor absen 33 silahkan kalian silahkan kamu kerjakan nomor latihan 5 nomor 2J. Sebentar kok 2 sih, soalnya cuma satu ya. A, B, C, D. G, H, I, J, O. Latihan 5 nomor J ya. Absen 33 siapa? Saya, Bu. Saya lihat dulu. Joseph Kevin. Oke. Udah jelas ya? Joseph Kevin tugasmu ya? Oke. 2J, Bu. Nah, sekarang yang 2J. Sendiri nggak apa-apa ya kamu ya? Oke, Bu. Amin, Bu. Oke, udah nanti saya kasih nilai yang lebih. Karena kamu kerja sendiri. Yang lainnya, silakan kalian buka halaman 17 dan 18. Nah, saya minta kalian mengerjakan latihan ini. Karena di sini saya hitung ada 16 soal, maka saya minta gini. Nomor absen 1 dan 2, kamu kerjakan nomor 1A ya. Silakan didiskusikan, nanti hasilnya ditempel ke Padlet yang akan saya share hari ini ya. Kemudian nomor absen 3 dan 4 mengerjakan nomor 1B. 3 dan 4. 5 dan 6 nomor C dan seterusnya gitu ya. Sampai nomor 31 dan 32 itu mengerjakan nomor 10 ya. Halaman 18 ya. Ini nomor absen 31 dan 32 gitu. Jelas apa yang harus kalian kerjakan? Saya beri waktu setengah jam ya, sampai jam 10:30 ya. Karena satu soal berdua, saya kira sih setengah jam sudah sangat banyak waktunya. Oke. Bu, tadi saya Jelas? yang latihan 5 kan, Bu? Tugasnya? Ya. Siapa? Kevin? Iya, latihan 5 Yosef itu. Kevin, kamu latihan 5, nomor... betul, itu kamu sendirian. Oke? Kamu tinggal menentukan wilayahnya apa, bentuknya segi apa gitu ya. DP-nya gitu. Daerah penyelesaian itu segi apa? Oke, Bu. Jelas? Terus kalau udah gimana? Tapi kalau yang lainnya sudah mencari nilai max atau min ya?
kalau sudah diupload ke Padlet yang saya link ke Classroom ya nanti ya linknya ya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu. Saya link Padletnya saya tampilkan ke Classroom kalian. Silakan dicoba dikerjakan dulu. Nanti masuk ke Padletnya berdua ya. Jadi satu akun ya. Dikasih nama 2 orang. Bu, jadi yang upload 1 orang aja, Bu. 1 orang tapi nanti Yang upload 1 orang aja. Yang upload 1 orang boleh. Atau dua-duanya upload tapi dikasih nama. Ini Angie dan Tanisha misalnya. Angie dan Tanisha. Tanisha mengupload seperti itu, yang enggak iya Angie Tanisha gitu. Jadi itu pekerjaan berdua gitu ya. Tetapi boleh kalian mengupload dari 2 orang itu uploadan berbeda, misalnya kerja masing-masing, terus nanti diupload bersama. Nanti dari situ kita lihat misalnya, oh ternyata Tanisha salah di sebelah sini, tapi Angie membetulkan benar di situ gitu kan, bisa saling berbaginya di situ ya. Gitu. Tapi kalau misalnya satu buat berdua, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi saya harap sih semua mencoba mengerjakan ya, supaya semuanya paham. Nah, nanti Padlet ini kan bisa kalian lihat, nanti kalau enggak saya download terus saya masukkan di Classroom, supaya nanti kalau misalnya Padletnya saya arsip, kalian tetap bisa melihat pekerjaan kalian gitu ya. Dan nanti akan saya nilai, kemudian saya koreksi salahnya di mana. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya udah silakan dikerjakan. Padletnya saya munculkan di Classroom kalian. Udah ya, linknya ada di Classroom ya. Oh ya, saya sekalian memberi itu ya, link apa kok? Akses code psikologi ya, kan setelah ini kalian akan drilling latihan soal buat ulangan. Ya, link Padlet sudah ada di Classroom, kemudian akses code psikologi juga sudah, tetapi soalnya belum saya munculkan ya di psikologi ya. Nanti setelah ini latihan 6 ini sudah kita bahas, baru kalian drilling soal-soal di psikologi. Nah, nanti rencana saya drilling latihan soal yang pertama itu nanti akan saya akan pembahasan soalnya ya, supaya kalian bisa belajar dari situ. Kemudian nanti soal yang kedua itu tanpa pembahasan, hanya diberitahu kamu nomor 3 salah. Nah, berarti harus cari cara lagi supaya benar gimana. Nanti saya kasih attempt-nya maksimal 3 kali gitu ya, biar bisa diulang-ulang. Tetapi dari situ ada nilainya juga ya. Saya akan ambil nilai yang terbesarnya. Jadi kalau
coba psikologi yang pertama nih, oh ternyata kok saya cuma dapat 50 nih, banyak yang salah. Nah, kalau yang latihan 1 kan ada pembahasannya tuh, bisa kalian baca dulu. Dan kalau sudah paham, dicoba lagi. Sampai dapat 100 kalau bisa ya. Tapi 100-nya harus benar-benar paham ya. Jangan hanya copy paste dari pembahasannya. Kemudian nanti latihan soal yang kedua, itu hanya saya kasih kunci jawabannya. Nih kamu nomor 1 masih salah nih, merah gitu kan. Nah, kalian harus hitung lagi tuh, caranya gimana supaya benar. Nah, nanti coba attempt yang kedua, ternyata nilainya udah naik nih, 90. Bu, saya pengen dapat 100, ya udah attempt lagi, sekali lagi ya. Attempt sekali lagi, kalau attempt yang ketiga ternyata kok malah jadi 80, tenang aja, saya akan ambil yang skor tertingginya, gitu ya. Jadi bisa di psikologi nanti kalian bisa attempt sampai 3 kali maksimalnya. Sembari buat latihan. Kemudian baru ulangan program linear. Kalau misalnya sambil mengerjakan soal, kalian ada pertanyaan, boleh ya, tanya ya. Jadi jangan tanyanya nanti kalau udah selesai semua. Saat proses kalian mengerjakan, start, Bu, start. Ya udah ditanyakan, nggak apa-apa. Oh ya, apakah kalian sudah tahu line saya? ID line saya itu Bu, titik, Helen, titik, Mat, gitu ya. ID line saya. Jadi kalau misalnya kalian sedang mengerjakan soal tentang program linear, tak nggak bisa difoto aja pekerjaanmu, kemudian kirim ke line saya, Bu, ini tolong dong salahnya di mana, gitu. Nanti saya akan koreksi. Kalau ke line biasanya cepat koreksinya saya. Yang mengerjakan soal nomor 10, nggak ada pertanyaan. Lancar-lancar aja. Siapa? Tristan ya? Siapa? Iya Bu, saya mati Tito. Tito. Lancar-lancar, masih lancar. Agak bingung. Bingung di apanya? Ketemu X dan Y-nya? Iya. Ini kan berarti yang rumah sama bungalow ya? Ya, bungalow. Betul. Nah, kemudian fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya apa? Apa fungsi tujuannya? Bentar, Bu. Tenaga kerjanya bukan sih, Bu? Ya nggak bisa. Nomor 10 ini sebenarnya apa? Tujuan utama soal 10 itu tentang apa? Permasalahan Mas atau Min? Mas atau Min? Ini loh udah jelas di soal tuh. Keuntungan maksimum. Gitu. Keuntungan maksimum. Nah, ini keuntungan maksimum dari penjualan apa? Dari penjualan apa? Yang rumah, Bu. Ya udah, ini aja. Ini udah langsung jadi fungsi tujuan ini. Yang di bawah ini kalimat terakhir ini. Oh, oke. Jelas. Oke. Ya udah, tujuannya udah jelas ya. Habis itu terus kendala, syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya minimal ada 2. Nah, syarat pertama tentang apa? Ini Bu, apa? Yang ini bukan sih Bu, yang di awal, yang apa itu Bu? Tanah seluas 12.000 meter kuadrat. Ya betul. 10 minggu. Pokoknya yang satuannya sama ini jadi satu syarat nih. Luas tanah. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua orang apa minggu? Ayo. Bentar. Orang. Orang. Tenaga kerjanya.
Yakin? Kalian kompak orang dua-duanya nih. Benar. Kalian cuma berdua loh, nggak ada bantuan. Tristan sama Tito. Tiga. Orang apa minggu? Ayo. Bentar. Ayo mainkan logikanya. Orang apa minggu? Ya berarti minggu ya, Bu. Soalnya kan Minggu, betul. Oh, Kenapa? ya gitu. Soalnya apa? Itu karena apa ada gitu? 40 minggu ya, Bu? Ini loh, nih. Ini kan satuannya orang per minggu. Ya kan? Ini orang per minggu. Yang di sini kan yang tersedia itu yang di sini kan 12.000 sama 80 minggu kan? Ya udah ini pasti kendala satu, syarat satu. Kemudian yang ini untuk syarat kedua nih, yang minggu nih. Kenapa minggu? Karena nih, ini kan orangnya dibuang aja nih, dicoret sama ini. Caranya gimana? Ya udah dibagi aja 3.600 dibagi 90 supaya orangnya hilang. Supaya di minggu doang gitu kan? Oke. Terus yang ini juga iya nih. Ini supaya orangnya satuannya kan harus sama tuh. Ini meter persegi, meter persegi, meter persegi. Berarti ini orang per minggu, ini orangnya harus hilang. Berarti harus dibagi orang kan? Berarti 360 dibagi 90 X, ya nggak? Karena rumah kan? Kemudian ditambah yang bungalow berarti 160 dibagi 90 Y, karena bungalow. Kemudian kurang dari 80 minggu gitu kan? Iya. Ya. Ya udah tinggal lanjutin ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bu. Yep. Semua wajib ada gambarnya ya. Ya. Ini saya Siapa nih? gambar di mana ya, Bu? Di kertas gitu. Terus saya foto. Iya, lah kamu dikerjakan prosesnya di kertas ngerjainnya kan. Kemudian gambarnya di bawah-bawahnya pekerjaanmu itu. Ya di kertasmu itu gambarnya. Oke, sip. Bisa ntar di foto terus taruh Padlet gitu, Bu. Betul. Oke, sip. Makasih, Bu. Semuanya ya wajib ada gambar ya, semuanya ya. Ibu. Ya. Siapa ya? Sebentar. Ini siapa? Oh ya. Tara, kenapa? Saya mau nanya nomor 7 yang soal tipe A. Soal cerita 7 ya? Iya. Ya, apa? Yang katanya soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 12 soal tuh gimana, Bu? Saya masih agak bingung. Nah, sedikitnya itu berarti lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil, Bu. Lebih besar dong. Kan sedikitnya kan minimal. Ya. Ya. Besar ya. Ya. Kalau tidak lebih dari berarti lebih kecil. Itu ya, berarti X-nya di antara ya. Soal A di antara berapa sampai berapa gitu ya? Di antara gitu. Terus apa lagi, Tara? Terus trainer Bu, yang 20 soal tipe A dan tipe B itu total soal tipe A, tipe B 20 apa tipe A 20, tipe B 20? Betul. Ya nggak mungkin. Emang kamu mau ngerjain soal 40? Itu udah semuanya udah digabung, Rainer. Oke. Itu yang itu dijadiin persamaannya gimana ya, Bu? Yang sedikitnya 3 soal dan tidak lebih 12 sama 5 soal tidak lebih dari 15. Ya, di situ kamu ngambil X-nya apa? X-nya yang tipe A, Bu. X-nya tipe A. Ya udah. Tipe A nomor 7 ya, sebentar. Kok panut saya nge-lag. Soal nomor 7 ya. Ini kelihatan ya di layar kalian ya? Kelihatan, Bu. Ya. Iya, kelihatan. Ini tadi 20.
kan gini, setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan B. Berarti ini artinya ditambah ya. X dan Y, ya kan? Iya. Dan dia lebih besar atau kurang dari 20? Lebih besar atau lebih kecil? Kurang dari sama dengan ya. Ya, kenapa? Lebih kecil. Kenapa, Tara? Karena nggak boleh lebih dari 20. Karena ini loh, karena mau cari skor maksimum. oh ya. Skor maksimum. Oh ya, oke ya. Terus ini soal tipe A itu harus dikerjakan sedikitnya 3 dan tidak lebih dari 12. Berarti X di antara paling sedikit 3 kan? Iya. Kemudian paling banyak 12, gitu kan? 12. Nah, ya. Terus yang ini, yang soal B gimana? 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 15. Ya, betul. Ya. Oke. Ya, terus apalagi fungsi apa? Fungsi tujuannya apa? Yang jawaban benar itu apa? Iya ini loh. Angka yang belum kepake aja, udah pasti. Yang jawaban benar ya. Karena kan mau dicari skor maksimum kan dari jawaban benar, ya nggak? Iya. Iya, Bu. Iya, oke. Udah terjawab, Renner? Udah, Bu. Udah, oke. Tinggal dilanjutin ya. Iya, Bu. Ya. Ibu. Ya. Bu. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa yang ngomong nih? Relino, Bu. Relino nih mana ya? Di mana kamu letaknya? Itu di bawah. Lino mana? Oh ya, oke Lino. Iya. Iya. Saya mau nanya Apa, Lino? nomor 8, Bu. Kamu nomor berapa? Oke. Apanya? Itu nentuin titiknya dari mana ya, Bu? Titik apanya? Nomor 8 kan nentuin titik apanya? Kamu gambarnya udah jadi. Fungsi. Gambarnya udah jadi. Iya, mau gambarnya bingung nentuin titiknya yang berapa gitu. Oh, gambarmu harus benar ya, skalanya yang benar. Kan dia bilang apa? X-nya apa? Yang jadi X-nya apa? Bentar, nge-lag. 6%. Yang jadi X-nya apa? Oh, yang jadi X-nya A. A yang jadi X. Bang A ya? Ya, Bang A jadi X, kemudian Bang B jadi Y. Y. Kemudian dia bilang apa? Keduanya sebesar 22 juta dolar. Berarti X tambah Y. Ini kendala atau sama dengan 22. Ya, betul. Kenapa kurang? Iya. Karena kalau lebih dia kan nggak punya duit lagi, Bu. Karena maksimum. Maksudnya ya, duitnya kan segitu. Iya, di sini. Iya, terus di sini juga karena hitunglah maksimum bunga yang diperoleh. Iya. Jadi biasanya kan suka ada bank yang membatasi ya. Iya. Nominal maksimum berapa gitu kan? Ada ya. Jadi kurang dari betul. Kemudian kendala yang kedua apa? Terus yang Bank A hanya menerima uang yang disimpan sedikitnya 2 juta dan tidak lebih dari 14. Itu berarti diantara gitu ya, Bu? Ya, ini mirip dengan soal nomor 1. Seperti yang punya Tara dan Riner tadi ya. Iya. Jelas? Oke, ya udah tinggal lanjutin ya. Bu, maksudnya, ini fungsi sasaran ya? Baru sampai yang mana? Baru sampaikan saya bikin fungsi X, Y. Itu kan jadi sama dengan 6% X plus 6,5% Y.
Ya, habis itu kita nyari titik kan Bu buat gambar. Loh, titiknya dari yang kendalamu. Kendala yang ini loh, X plus Y kurang dari 22 juta dolar, kemudian X di antara 2 juta sampai 14 juta dolar, kemudian Y-nya kurang dari 15 juta dolar dari situ. Kalau yang ini buat nanti nyari maksimumnya, ya. Ini fungsi tujuan dipakai terakhir, oke? Oke, jelas ya? Oke, jelas. Ya, oke, Lino, ya, oke. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Oh, ini 5 menit lagi tuh, 5 menit lagi jam 10:30. Ya sudah, boleh langsung di-upload ya. Di foto, kemudian di-upload, tempel di Padlet. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Siapa ini ya? Febrian, Bu. Febrian. Oke. Apa Febrian? Di Padletnya itu nanti kalau misalkan uploadnya kepisah sama ini jadi sendiri-sendiri gitu, tulis namanya tetap 2 atau gimana, Bu? Tetap 2 aja biar saya tahu oh ini Febrian sama siapa gitu. Oh, tapi ya. tapi apa namanya? Upload ininya kepisah nggak apa-apa? Upload fotonya. 2 orang terpisah gitu? Iya, Bu. Enggak apa-apa. Oke deh. Yang penting saya tahu oh itu kalian pekerjaan kalian berdua. Oke. Makasih, Bu. Ya. Kalau misalnya kalian uploadnya pakai akun emailmu terdetek ya, itu tidak anonim nanti. Padlet yang nempel di Padlet itu nanti tidak anonim, ada namamu, terus kemudian di bawahnya ini pekerjaan siapa dan siapa gitu. Kalau kalian uploadnya pakai akun ya, pakai akun email. Bu Ellen. Ya. Ini ya Pak ini saya ya. sama Tristan, Bu. Bentar, Tristan di sebelah mana? Bawah. Oh ya, apa itu? Ya, Bu. Kan saya sama Tristan dan nemu nih apa? 2 kendalanya, Bu, itu. Jawabannya. Habis itu kan suruh nyari keuntungan maksimum. Habis itu saya bingung dia harus diapain lagi, Bu. Kan kendala itu kamu gambar grafiknya, kemudian cari daerah yang diarsir, himpunan penyelesaiannya. Kalau udah dapat daerah penyelesaiannya, kamu cari titik sudutnya. Cari titik sudutnya, kemudian titik-titik koordinat titik sudut itu kamu substitusi ke fungsi tujuannya. Yang 2 juta setengah X tambah 2 juta Y, itu nanti yang paling besar menghasilkan keuntungan itu yang di titik berapa, jadi nanti kalau kamu ketemu oh bikin rumahnya berapa biji, kemudian bikin bungalow berapa biji gitu. Jelas gitu? Oke, saya coba dulu. Ya. Oke, ya. Bu izin keluar dulu ya Bu, mau foto. Ya, oke. Yuk. Halo Bu, boleh nanya nggak Bu? Ya, boleh. Itu Siapa saya kan ini ngerjain ya? nomor 4 Bu. Nah Terus terus siapa ya? habis kalau kan saya tuh tadi saya lihat contohnya yang apa di atas latihan itu Bu. Nah buat cari garisnya 1,5 X tambah 2,5 Y itu sama dengannya 1,5 sama 2,5-nya tuh dikali Bu. Oh, oke. Kamu mau pakai garis lidik ya? Iya. Ya, oke. Nah, ini Kesia. Bener ya Kesia ya? Iya. Salah deh.
Oke ya. Ini kamu jadikan dibulatkan aja. Ini 3/2 X ditambah berapa jadinya? 5/2 bener ya? 2 ya? Iya, ditambah 5/2 Y. Terus kamu kali 2 dulu biar bulat. Ini Y. Ini per 2 kok per Y? Salah. Ini misalnya kamu sama dengan kan 15 boleh tuh. Ya. Jadi ini 30 ya. Kali 2 dulu. Gitu. Udah itu aja? Udah Bu, itu aja. Kasih Bu. Bu, saya boleh nanya lagi nggak? Ya. Oke, siapa nih? Tara, Kak. Tara, ya. Apanya Tara? Yang jawab yang tujuan itu kan yang jawaban benar. Itu berarti X. Kan kalau maksimum itu kurang dari sama dengan gitu. Lebih dari. Kurang dari sama dengan. Lebih dari. Ini kan kok lebih dari? Tara, ini kan kamu udah jelas soal maksimum. Ya. Udah jelas soal maksimum ya? Iya. Nah, maka kendalanya kurang dari 0. Iya. Ya udah, kalau kendalanya udah ketemu kan, kalau kamu udah ketemu gambar, nanti ini kan fungsi Z-nya apa, Tara? Fungsi Z-nya sama dengan 4X, ya enggak? 4X ditambah 6Y kan? Iya. 6Y. Ya udah, kalau kamu dari kendalanya sudah kamu gambar, misalnya dapat nih gambarnya ya. Udah dapat gambarnya 3, 12, kemudian 5, kemudian berapa, kemudian dipotong. Misalnya kayak gini ya, ini saya kira-kira sendiri loh ya. Ya. Nah, misalnya arsirannya yang ini nih. Di sini kamu cari titik sudutnya nih. Nah, titik sudutnya ini kamu substitusi ke sini, mana yang terbesar. Mana yang terbesar membuat maksimum. Nah, nanti dari situ kamu, ya udah ketemu skor maksimumnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Jadi kalau kendala itu tidak di lebih besar, lebih kecil ya. Kendala itu pakai sama dengan. Oke. Sudah lewat dari 10.30. Sudah selesai belum? Sudah sampai tahap apa? Mau boleh Bu, sebentar. Oh ya udah, yang sudah selesai segera dikumpulkan. Ada yang masih banyak belum selesai? Bu, nggak paham Bu. Segera tanya ya, supaya pekerjaanmu nanti kelar. Bu, saya masih nggak paham Bu. Stephanie, yang kamu nomor berapa? Nomor 9 Bu. Nomor 9. Kamu sama Sade ya? Iya. Ya, coba. Nomor 9 itu tujuan soal nomor 9 mau cari apa? Minimum. Minimum. Nah, apa yang mau diminimumkan? Minimum ya. Yang mau diminimumkan adalah pembelian. Nah, ini kalau nggak salah saya pernah ngasih soal di video ya, video pembelajaran mirip dengan ini nih. Meminimumkan pengeluaran untuk pembelian tablet ya. Nah, ini jelas berarti tablet 1 dan 2 itu sebagai tablet sebentar. Tablet dan tablet 1 2 ya. Oh ya,
tablet pertama ini jadi X, ya kan? Tablet pertama jadi X, kemudian tablet kedua jadi Y ya. Nah, kemudian fungsi optimumnya yang mana? Fungsi optimum. Fungsi harga ini ya? Iya. Ya kan? Ya, berarti Rp400 X ditambah Rp800 Y gitu kan? Ya, kemudian kendala pertama, syarat pertama tentang apa? Tablet A ya, Bu? Kan tablet udah jadi X, nggak mungkin dia jadi syarat. Ya, betul ya. Pokoknya kalau variabel itu sudah jadi X dan Y, jangan diambil jadi kendala ya, jadi jangan jadi syarat. Syarat itu variabel, temukan variabel yang lain, berarti vitamin A, syarat pertama, kemudian vitamin B, syarat kedua, gitu? Iya. Stefani, jelas? Ya, berarti syarat pertama apa? Berarti syarat pertama itu adalah 5X plus 5X tambah 10Y, betul. Terus ketersediaan tablet pertama harus vitamin A harus 20. Yang dikonsumsi harus maksimalnya berapa? 20. Oh iya. Kok maksimal? Minimalnya ya. Kalau vitamin itu minimal ya, nggak boleh kurang ya. Kalau kurang nanti kurang gizi jadinya. Ya nggak? Iya. Nah, ini berarti lebih besar ya, karena di sini mau meminimumkan. Bisa ya, lanjutin ya? Bisa, Bu. Oke, ya. Bu Helen. Saya mau lihat di Padlet apakah sudah Bu. banyak. Yap. Siapa ini? Siapa yang tanya ya? Sade, Bu. Oh iya, Sade. Bu, kalau mau ngumpulin tapi sendiri-sendiri, ngasih namanya tetap berdua kan, Bu? Tetap berdua. Oke. Bu, itu punya saya udah masuk belum ya? Siapa nih ya? Kevin. Joseph Kevin udah. Oh, udah ya, Bu. Oke. Kan dari tempatmu nggak kelihatan. Ini yang sudah ngumpulin tuh Deshan sudah. Anggita, Andrea sudah. Andra, Trisha udah. Dipa, Febri, Yosef, Kevin, Nathanael, Rafael. Kemudian Dipa, Febri, Angie, Farel, Deshan, Edwina, Desko, Ivan, Jonathan, Joseph Karel, Dipa, Febrina, saya mau lihat Dipa, Febrina. Iya. Dipa sama Febrina udah saya nilai. Febri kok, Febrina. Dipa sama Febri. Terus Kevin. Kevin, pertidaksamaannya kamu udah benar belum? Halaman berapa ya?
Saya yang J, Bu, latihan per 5 yang J. Yang J, ya, sebentar saya lihat dulu. Halaman berapa ya? Oh, halaman 13 ya. Kurang dari ya? Kurang dari. Halaman 13, Bu. Oh, iya ya, sebentar. Ini kurang dari. Oh, ya sudah. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Rafael. Lebih dari. Rafael gambarnya mana? Kenapa, Bu? Gambarnya mana? Gambar ininya ya, Bu. Apa? Gambar arsirannya. Oh iya. Saya gambarnya nggak di kelas lain, Bu. Bentar, Bu. Saya edit lagi deh, Bu. Saya foto lagi bisa nggak, Bu? Oh, iya. Disertakan. Bentar, Bu. Keren saya nggak pakai. Bentar, Bu. Pokoknya wajib ada gambar ya. Ya, Desyan. Kemudian yang diarsir juga ditunjukkan ya. Kalau kalian terbiasa mengikuti caranya Pak Widi yang diarsir, kalau Pak Widi yang dibuang boleh, pokoknya dikasih tahu ya DP seperti tadi siapa Yosef Kevin tadi diberi penjelasan daerah penyelesaian atau HP gitu boleh. Oh, ini siapa nih? Angie. Kalau nilai minimum itu nilainya Angie, jangan titiknya. Jadi bedakan titik sama bedakan titik sama nilai. Jadi kalau nilai itu hasil substitusi. Nah, kalau punyamu itu kamu pilih 60, 36 atau 32. Kemudian titiknya baru disebutkan di titik gitu ya. Nilai minimum adalah sama dengan berapa di titik berapa koma berapa. Bu, saya izin. Ya, boleh. Ini siapa ya? Ivan, Cesko, ini tulisan siapa yang ini? Saya, ini Cesko atau Ivan? Tulisan Cesko. Oh ya. Ini sudah benar, tapi kamu menuliskan ini titik, itu diberi kurung ya? Oh, oke. Ya, oke. Ini udah benar jawabannya. Jonathan Lucas, Karel. Karel, ya, Bu. ini disebutkan nilai maksimumnya berapa disebutkan? Jangan hanya titiknya. Nilai maksimumnya adalah berapa di titik berapa koma berapa. Saya foto ulang lagi nggak, Bu? Hah? Di foto ulang lagi nggak, Bu? Di foto ulang lagi boleh. Bu, saya ada foto ulang ya, Bu? Ya. Yang lama dihapus aja atau nggak usah, Bu? Kamu hapus terus ganti yang baru boleh. Supaya lebih jelas ya. Sip. Ya. Saya foto sebentar ya, Bu.
Andra, Trisha. Nilai maksimumnya. Dipa sama Febri, ini tadi yang diarsir sudah di ini. Yang diarsir sebelah mana? Kenapa, Bu? Udah, Bu. Tadi udah upload lagi. Udah, Bu. Kita Oh, tadi ini dua. ya, yang ini ya. Sama aja, Bu, itu. Oh, ini saya buang ya, yang nggak diarsir ya. Oh, yaudah, iya, Bu. Oke. Ini Udah. yang baru ya. Oh, udah. Yang sudah selesai, itu kalian bisa langsung join akses code-nya kelas psikologi matematika ya. Nanti biar kalau saya upload soal ke psikologi, kalian sudah langsung tahu. Ini Timothy Rafael. Bu. Ya. Ini Siapa Bu, nih? kok Farelino listriknya mati, Bu. Oh, Farel mati. Farelino Jetro. Oh. Listriknya. Ini siapa yang ngomong ya? Oh, si Febri. Oh ya. Dia ngabari ke kamu jam berapa tadi? Barusan, Bu, bener-bener barusan. Oh, barusan. Oh, ya udah. Oke. Nanti kan kalian mengerjakan bagianmu ya, tapi kan kalian nggak ngerti di soal yang lain, punya teman yang lain. Maka nanti pattern-nya dibaca-baca, dipelajari juga soal yang dikerjakan teman yang lain. Kalau benar kan nilainya 100 itu berarti benar ya. Nanti kalian pelajari, untuk persiapan ulangan juga kan dipelajari dari latihan situ. Udah aku kirim ulang ya, Bu? Gimana? Udah? Ya, oke. Yang ralatnya udah aku kirim ulang. Karel ya. Oke. Mantap. Itu Tristan. Udah dapat? Bentar. Mantap. Bentar. Itu Tristan. Ini kamu belum nyari nilai maksiminnya. Belum cari nilai maksinya. Oh ya. Bingung caranya, Bu, yang terakhir, Bu. Sabar, Bu. Dan ini perhatikan, kalau soal seperti ini tentang rumah itu nggak mungkin pecahan ya, Tristan. Gitu. Kalau ada yang pecahan ini mesti ada yang keliru. Karena ini tentang rumah ya, X-nya kan rumah. Y-nya adalah bungalow kan. Masa iya bikin rumah cuma setengah kan nggak mungkin. Soalnya tadi kayaknya dibagi terus koma gitu, Bu. Oh, dibikin bulat. Ini tadi persamaannya apa? Sini. Dibikin bulat biar nggak pecahan. Nih, dilihat ya di layar ya. Tadi persamaannya apa? 360 dibagi 90 berapa? 4 ya? Iya. Berarti 4X. Kemudian 160 bagi 90 berarti 16/9 itu
8 per 3. Salah. 16 per 9 aja ya. 16 per 9. 16. Iya. Karena nggak bisa dibagi 3 ya. 9Y. Kemudian kurang dari 8 ya. 80, salah. 80. Terus kamu kali 9 nih. Dikali 9. Oh, iya. Kali 9. Biar nggak pecahan ya. Biar bulat. Nah, jadinya apa? Itu. Jadinya 36 X kan? Tambah 16Y. X. Iya. Tambah 16Y. Kurang dari berapa? 720. Ini bisa nggak dikecilin lagi? Disederhanakan bagi 2 bisa nggak? Harusnya bisa. Jadi berarti 18X tambah 8 sama dengan betul. Oh, bagi 4 berarti bisa ya, Bu? 360. Ya. Ini ada Y-nya ya. Ini ada Y-nya. Kurang dari berapa? 60. 360, Bu, ya. 360. Benar ya? 360. Soalnya dibagi 2. Bagi 2 lagi masih bisa ya? Bisa, Bu. Bagi 2 lagi 9X. 9X. Nah, dari sini baru kamu bikin 4Y. 4 ya? Iya, 4Y. Kurang dari 180, Bu. 180. 180. Udah, dari sini kamu gambar grafiknya. Gitu? Iya, Bu. Ya, diulang lagi. Oke, Bu. Jadi saya hapus lagi, Bu. Ya. Saya hapus lagi, Bu. Oke, Bu. Jangan dihapus kalau kamu belum mau upload, jangan dihapus dulu. Nanti kalau kamu udah upload baru dihapus, boleh? Oke. Oke, Bu. Ya. Oke, ya. Yang sudah selesai silakan diupload. Sudah mau jam 11 loh ya. Kalau bisa sebelum jam 11 sudah upload. Supaya kamu nggak ada tugas lagi. Dan ini nih, yang nilainya udah pada 100 nih ya. Jangan turun nilainya. Nanti kalau tugas berikutnya kalian jadi 50 ke bawah, awas ya. Kamu saya tagih pertanggungjawaban. Pokoknya harus tetap 100 ya, jangan turun ya. Pertama 100, kedua 100. Nah gitu. Jadi jangan turun. Biar kan tugas-tugas ini bisa ngangkat nilaimu ya. Bisa ngangkat nilai-nilai ulangan harian, ulangan umum gitu. Anggita Andreas. Anggita, ini kamu ngajarin soal nomor berapa ya? 1B, Bu. Nomor 2 B. 1B. 1B. Lupa. Bentar, 1B, Bu. ada nomor berapa 1B, Bu. sih? 1B. Ya, 1B. Dikasih nomor ya, yang jelas. Ini Yeah. cuman B doang, kan B apa? Ya. Fungsi tujuannya 5X plus 3Y. Syaratnya 2X plus Y lebih besar dari 4, 3X plus 2Y kurang dari 9. Lebih dari kurang dari. Nih, Anggita dan Andreas. Ini yang diarsir sampai ke bawahnya sumbu Y kah? Sumbu X kah? Andreas, Anggita. Yang diarsir. Ini yang diarsir sampai ke bawahnya sumbu X kah? Enggak, Bu. Soalnya Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lah, ya dibenerin lagi gambarnya. Oh iya. Dibenerin ya? Iya, Bu. Jadi titik sudutnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Ada 4 titik sudut ya? Iya, Bu. Oke, ya diulang. Oke, Bu. Masih, Bu. Ya.
Ivan. Oh, Ivan ini tadi kamu udah ini ya? Iya, Bu, sama Sama Sesko. siapa tadi? Sama Karel ya? Sama Sama siapa? Sesko, Bu. Sama Sesko. Oh ya, Oh. Sesko ya. Berarti ini sudah ya, nilainya udah jadi 1 sama Sesko tadi ya? Bu Helen. Yap, siapa nih? Mau lihat persamaan saya yang terakhir tadi dong, Bu, yang itu, yang udah disederhanain. Itu ya. Iya. Oh, mau lihat yang disederhanakan tadi. Ini, nih. 9X plus 4Y kurang dari sama dengan 180. Udah? Iya, makasih, Bu. Ya, oke. Nah, Rafael. Ini maksimum atau minimum, Rafael? Maksimum ya? Minimum. Minimum? Oh ya, ini minimum ya. Minimum dari 3X plus 4Y. Kendalanya 2X plus Y lebih besar dari 20. 10 lebih dari kanan atas, benar. Kemudian 4X plus 3Y lebih dari ya. Kemudian titik sudutnya ada 3, betul. Minimumnya adalah ya, betul. 36. Kemudian Sade. Yang ditanya minimum ya, Sade ya? Iya, Bu. Iya. Minimumnya ada di 2 tempat ya, berarti nanti kalau kamu dapat soal seperti ini, jawabanmu adalah gini. Jadi nilai minimumnya adalah 1.600 di sepanjang garis BC gitu ya? Sepanjang garis BC. Ya. Oke, Sade. Ini udah banyak yang paham kok. Karena kan tinggal melanjutkan kelas 10 ya. Jadi mudah ya. Itu Tristan ini tadi. Kemudian Keza. Keza. Ini mau cari maksimum atau minimum? Minimum, Bu. Minimum. Nah, ini kamu nggak ada kalimat menjelaskan bahwa dia mencari minimum. Oke, Bu. Z meminimumkan gitu ya, minimumkan. Kemudian Kayak yang dicontoh itu ya, Bu. Kemudian ini kendalanya 3X 3, berarti yang ini garisnya ada berapa nih? Ada 2 atau ada 3 nih? Di syaratnya ada 2. Oh, ada 2. Ini berarti ada garis yang salah ini ya? Yang salah yang mana? Maksudnya, Bu? Ini loh, kan garisnya ada banyak nih di bawah. Ini kan kelihatan ya di layarmu ya. Ini garis yang dipakai yang ini apa yang ini? Yang hitam itu garis syaratnya, Bu. Terus yang ini. Yang biru itu yang itu, Bu. Ini yang sini, fungsi Z-nya, ini. Iya, fungsi yang Z-nya. Ya. Ya gini, kalau kalian pakai garis lidik jangan garis tegas, tetapi garis putus-putus ya. Oke. Beda warna ya. Tapi kan saya jadi bingung karena garisnya tegas itu berarti dari ini garis kendala. Jadi nanti kalau garis garis lidik itu dibuat putus-putus ya. Oke, Bu. Oke. Oh, berarti ini syaratnya ya, syaratnya ini kemudian meminimumkan, berarti eliminasi. Kamu sudah uji, nah ini, ini digeser ya, digeser, berarti terakhir kena di sini ya, perpotongan 2 garis itu ya? Iya, Bu. Oke, ya berarti nanti
diperbaiki saat menggambar garis selidik. Pakai garis putus-putus ya. Oke, Bu. Oke. Ya. Tadi Stefani, oh ini Stefani. Ya. Oh, udah jam 11 nih. Udah jam 11. Siapa yang belum selesai? Ntar aku lagi nyari titik. Ya udah, Bu. Nanti dilanjutkan kemudian sesegera mungkin kalian upload ya. Jangan melewati jam 12 uploadnya ya. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu.